Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert, dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat sore smart listener dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda di hari Rabu pada Analisa Pasar tanggal 10 Juni di tahun 2020. Banyak sekali hal-hal menarik yang bisa saya sampaikan dalam analisa pasar kali ini, tentunya terkait dengan perkembangan ekonomi dan dunia investasi. Yang pertama mungkin saya akan bahas langsung dari indeks harga saham gabungan, di mana indeks harga saham gabungan pada hari ini ditutup mengalami pelemahan 2,27%, ditutup di level 4.920. Terendahnya pada perdagangan hari ini 4.892 dan kita dibuka pada level di atas 5.000. Nah, bila Anda perhatikan, sebenarnya yang menarik adalah pada 1 bulan terakhir, asing telah melakukan net foreign buy di bursa kita sebesar 11,89 triliun. Dan pada 1 minggu ada masuk uang atau net foreign buy pada pasar kita di sebesar 644. Mungkin kalau saya buletin karena 644.94 saya buletin aja lah 645 gitu ya. Ini adalah suatu hal fenomena yang menarik yang bisa kita lihat. Karena apa? Saya juga selalu share kepada Anda bahwa kalau kita melihat net foreign buy, net foreign sell, kita harus lihat juga dengan yang namanya pergerakan mata uang ataupun pelemahan atau penguatan dari US dollar terhadap rupiah. Dan kita lihat bahwa perdagangan dari nilai tukar itu terus mengalami penguatan kita, di mana 1 bulan terakhir kita sudah menguat dari level 14.885, kita berada pada level 13.870. Nah, ini menjadi menarik, artinya ketika penguatan dan ditambah dengan net foreign buy di pasar modal, biasanya memberikan indikasi bahwa investor asing melihat bahwa kondisi sudah mulai mereda. Artinya mereka memiliki analisa yang tentunya lebih proper, menggunakan data-data ekonomi makro yang dibandingkan dengan lebih canggih lah dibandingkan investor retail gitu ya. Artinya ini memberikan suatu kepercayaan bagi kita bahwa semoga saja kondisi kemarin dari PSBB yang mulai mengalami pelonggaran ini benar-benar bisa mengembalikan perekonomian. Nah, memang menjadi suatu dilematika tersendiri bagi pemerintah bagaimana caranya untuk menjaga agar perekonomian dapat berjalan dengan baik, namun bisa juga untuk menjaga agar kita tidak terjadi ledakan dari pandemik ataupun COVID-19 ini. Kita tahu bahwa banyak data dalam beberapa hari terakhir ini juga kita mulai di atas 1.000 dalam penemuan setiap harinya. Ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan agar ketika PSBB ini dilonggarkan memang bagus terhadap terhadap perekonomian. Karena apa? Orang jadi bisa kembali bekerja, orang dapat kembali berbisnis. Namun ketika ini dilakukan tanpa menjaga dengan baik protokoler kesehatan, maka trade-off-nya adalah ya pasti secara kesehatan akan menjadi terimpact gitu ya. Jadi memang tidak bisa menyenangkan semua pihak, selalu saya katakan demikian. Jadi hal ini juga bisa kita ketahui bahwa masyarakat ataupun investor asing sudah mulai melihat bahwa dampak secara perekonomian ini langsung tergambar dari penguatan di pasar modal. Nah, saya akan beralih sedikit setelah kita lihat yang namanya indeks harga saham gabungan, maka kita akan geser ya. Pergeserannya ada di gold yang ingin saya sampaikan bahwa gold kembali mengalami kenaikan dalam 3 hari terakhir. Di mana pertama, kenapa terjadi pelemahan dalam waktu 3-4 hari sebelumnya adalah dikarenakan adanya perbaikan dari non-farm payroll dari Amerika. Jadi indeks untuk pengangguran mereka kembali mengalami perbaikan. Nah, sebenarnya kenapa adanya perbaikan dari lapangan pekerjaan di Amerika adalah diakibatkan karenanya ada pelonggaran ataupun kebijakan uang murah yang dilakukan dari Amerika dibagi-bagi kepada masyarakatnya sehingga masyarakatnya bisa kembali
mendapatkan pekerjaan akibat pelonggaran tersebut. Nah, tapi dalam 3 hari terakhir ini, kenapa kembali mengalami kenaikan? Salah satunya juga ada pembahasan juga bahwa kekhawatiran mengenai penggunaan bunga negatif yang dilakukan, ini bisa menjadi suatu perbincangan yang menganggap antara ini benar atau salah. Ya memang yang namanya perekonomian ini kadang-kadang saya kalau siaran gini ya, ada yang temen gitu ya mendengarkan dalam 2 minggu sebelumnya dia bilang, loh Ryan, kenapa kemarin bilangnya begini, hari ini bilangnya begini, apa mencela-menceli? Sebenarnya bukan menjadi mencela-menceli, namun kita harus melihat time frame-nya. Jadi contoh sederhana ya yang saya ingin coba ceritakan kepada Anda semua, smart listeners dan juga sahabat Sonora, ketika Anda berbicara dengan sudut pandang investasi, maka dalam sudut pandang investasi itu memiliki sudut pandang time frame yang panjang. Misal, kita berbicara 3 tahun, kita berbicara 5 tahun, kita berbicara 10 tahun. Dalam berbicara 10 tahun, maka kondisi pada hari ini bukannya menjadi menakutkan, tapi justru menjadi menarik. Kenapa? Karena dalam 10 tahun diskon-diskon besar itu jarang terjadi. Jadi, bisa saja Anda membayangkan ada sebuah barang idaman yang Anda ingin beli. Ternyata dalam waktu Anda ikuti harga barang itu harganya selalu cenderung naik. Tapi ada saja kondisi barang itu mengalami diskon yang besar. Ada salah satu toko kopi yang membuat sebuah promo dalam waktu beberapa hari terakhir, itu biasanya tumblernya tidak didiskon sampai dengan 50%. Dan ternyata tiba-tiba didiskon 50%. Fenomena yang menarik adalah bagi orang-orang yang suka dengan tumbler-tumbler dari toko kopi ini, itu dihajar habis semuanya. Kenapa? Karena memang dalam sepanjang sejarah jarang sekali melakukan diskon sampai dengan 50%. Nah, itulah disebut dengan sudut pandang investasi. Ketika kita mengenal dengan baik apa yang mau kita beli, mengenal dengan baik apa yang kita inginkan sesuai dengan minat kita, maka setiap diskon yang besar ini justru malah menjadi peluang. Nah, artinya kan menjadi tidak sinkron sama orang yang selalu melihat per minggu. Ketika per minggu kan, wah hati-hati nih, lagi turun. Lah iya, yang satu mau omongan 10 tahun, yang satu omongan 1 minggu. Akhirnya kita harus bisa, selalu saya kalau membuat sebuah analisa, saya selalu bilang untuk 1 minggu. Untuk 2 minggu, untuk 1 tahun. Kenapa? Agar kita mendapatkan, sudut pandang waktunya tuh 1 tahun. Sudut pandangnya 1 minggu. Sehingga, apa yang mau saya coba highlight bagi Anda semua adalah berhati-hati ketika Anda mencoba untuk berbicara mengenai keuangan, investasi, dan bisnis, Anda harus selalu berbicara time frame-mu berapa. Berapa sih sudut pandang kamu terhadap waktu? Ternyata hanya 1 minggu. Nah, berarti Anda yang sudah dengan gaya pemikiran 1 bulan harus segera mendek-mendekin sudut pandang. Kalau enggak, Anda jadi terlalu lebar. Anda bisa jadi terlalu berani. Ataupun jangan-jangan Anda menjadi orang yang terlalu takut untuk mengambil suatu keputusan. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa isu-isu lagi yang akan kita bahas terkait dengan misalnya minyak dunia, ya di mana ada kebijakan bahwa akan terus membatasi, dan juga ada kebijakan dari suku bunga kita yang juga baru kemarin kembali mulai tidak diturunkan, tapi juga tetap dipertahankan menjadi apa yang harus kita lakukan. Lalu juga dengan adanya isu baru ya yang disebut dengan kita harus ada tapera gitu ya. Bagaimana kita menyikapinya dari sebagai pelaku bisnis dan juga punya perusahaan, ataupun Anda juga menjadi seorang pekerja, bagaimana yang bisa kita hadapi. Nah, kita akan coba bahas lagi di dalam sesi selanjutnya, dan kita akan break sejenak dulu. Saya ingatkan kepada Anda, bila Anda mau belajar, saya mau sharing kepada Anda mengenai 2 hal. Yang pertama adalah mengenai belajar investasi selama 30 hari. Saya selalu sharing kepada Anda bila Anda mau. Dan yang kedua adalah saya membuat kelas khusus mengenai reksadana dengan penurunan saham dan juga obligasi pada saat ini, surat utang. Reksadana menjadi salah satu kendaraan yang Anda tidak perlu dikelola oleh manajer investasi, menjadi suatu instrumen yang menarik. Bila Anda mau mendapatkan sharingnya dan juga mengikuti kelasnya, Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili diawali dengan subjeknya adalah AP Analisa Pasar ke 0812 11 12 959, dan setelah acara talkshow ini selesai maka akan dihubungi oleh tim saya. Sekali lagi 0812 11 12 959. Kita akan kembali setelah jeda berikut.
Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Ya, kita kembali lagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora yang mungkin baru saja bergabung. Anda selamat sore dan semoga bila Anda sudah mulai beraktivitas, pastikan Anda juga terus mengikuti protokoler kesehatan. Dan juga saya juga kembali akan mengingatkan kepada Anda bila Anda ingin mendapatkan pelatihan belajar investasi selama 30 hari dari saya, Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone dan juga kota domisili Anda diawali dengan subjeknya adalah AP. Anda bisa kirimkan ke 0812 11 12 959. Nah, mungkin Anda yang bertanya sebenarnya, Mas Ryan, kalau belajar investasi itu diajarin saham ya? Nah, ini adalah pandangan yang sangat salah bahwa yang namanya investasi itu melulu mengenai saham, melulu mengenai reksadana. Ada banyak sekali instrumen investasi yang bisa Anda miliki dalam hidup Anda. Dalam kondisi normal, sebenarnya investasi itu hanya ada dua kondisinya. Satu adalah investasi yang Anda tidur saja Anda dapat uang karena kenaikan. Ada karena kenaikannya Anda merasakan kenaikannya, maka ketika dijual Anda dapat uang. Atau versi kedua adalah Anda tidur pun dia memberikan uang bagi Anda. Dengan cara apa ya? Dibayar setiap kapan? Setiap bulan. Bisa ada yang dibayar, ya mungkin kalau bisnis ada yang bayar setiap hari gitu, tapi mana susah sekali ngitungnya kalau udah bisnis yang cukup besar gitu ya. Jadi hanya ada dua, yaitu investasi yang bisa asetnya menghasilkan kenaikan harga walaupun Anda tidur. Yang kedua, dia tidak memberikan pembayaran bulanan atau recurring income. Nah, yang kedua ada yang memberikan recurring income. Nah, jadi investasi itu dua ini ya semuanya bisa Anda miliki. Nah, pertanyaannya adalah yang mana harus mulai Anda miliki, apakah lebih cocok untuk saya dan tidak. Misal, bila saya memiliki uang 30 juta, apakah saya juga bernafsu untuk berinvestasi pada properti? Ya, bisa saja untuk sebagai DP. Namun, properti seperti apa yang harus Anda miliki? Apakah Anda harus mengambil secondary atau Anda mengambil primary property yang baru dibangun oleh developer? Dan bagaimana caranya Anda bisa memilih suku bunga yang tepat untuk KPR dan KPA ataupun Anda apartemen? Ataupun juga Anda bergeser lagi pada saat ini ada lagi surat utang negara yang mau dirilis. Apakah ini menjadi instrumen investasi yang menarik untuk Anda miliki? Nah, sebenarnya begitu banyak hal-halnya yang sangat itu sangat mendetail gitu. Tapi kita tetap bisa untuk mengambil salah satu ataupun kita menyebar. Nah, itulah kenapa saya membuat modul belajar investasi yang bisa Anda pelajari dan saya selalu bagikan gratis kepada Anda Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Nah, saya akan coba lanjutkan pada sesi kedua ini. Jadi, apa yang mau coba saya sharingkan kepada Anda bahwa perlambatan dan juga perbaikan perekonomian kita itu pastinya nggak jauh-jauh dari melihat dari pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau Anda coba perhatikan sebenarnya mungkin Anda akan repot kalau harus melihat yang namanya berapa nih secara Biro Pusat Statistik. Waduh, Anda akan kerepotan. Nah, Anda bisa juga coba memantau dengan yang namanya 7 days repo rate. Nah, ini juga menjadi pengingat lagi ya. Kalau dulu orang selalu bilang ya BI rate. Bukan BI rate lagi. BI rate itu di reviewnya kelamaan, makanya diganti menjadi 7 days reverse repo rate. Jadi masih sebagai suku bunga acuan, namun di-adjust secara lebih cepat. Misal ya, terakhir kita dapat adjust adalah 14 April 2020, selanjutnya lagi kita langsung diumumkan di 19 Mei 2020. Nah, kita berada dalam 3 kali 4,5. Jadi 4,5% kita setelah mengalami penurunan dari 5%, selanjutnya langsung turun di next month-nya di 4,75, lalu langsung turun lagi di bulan selanjutnya di 4,5. Nah, apa yang dapat kita lihat artinya adalah penurunan suku bunga adalah perlambatan ekonomi. Itu bisa kita katakan seperti itu. Loh, apa sih maksudnya Ryan gini? Semakin rendah suku bunga, sebenarnya Bank Sentral ataupun Bank Indonesia ataupun
ke Ibu Sri Mulyani, Kementerian Keuangan ini mau bilang begini, jangan ditabung duitnya, bikin usaha dong. Jangan ditabung duitnya, tapi itu dong, dibelanjain dong. Karena apa? Dengan bunga yang kecil orang lebih baik pegang uangnya. Jadi pada hari ini bila Anda juga mengikuti banyak sekali mungkin ada diskusi atau apapun, ada selalu bilang cash is king. Nah, gitu ya. Kenapa bisa ada kata-kata cash is king? Karena daripada saya itu jadikan barang, saya lebih baik pegang uang, di mana uang itu lebih bermanfaat ada di dekat saya daripada saya taruh di bank dan lain sebagainya. Sebagian statement itu mungkin menurut saya benar. Tapi kita perlu hati-hati bahwa berbicara mengenai yang namanya perlambatan ekonomi, pasti akan diupayakan berbagai macam cara untuk kembali menguat, kembali cepat. Nah, kembali cepatnya ini adalah biasa dengan menginflasikan. Nah, inflasi yang kemungkinan terjadi yang sudah dapat kita lihat di depan mata kita adalah dicetak uangnya. Nah, kalau dicetak uangnya dan kita pegang banyak uang, ini celaka 12. Kenapa disebut dengan celaka 12? Uang kita menjadi turun nilainya. Kalau turun nilainya akan, percuma. Cash become trash. Nah, jadi inilah manfaat kalau kita ini agak mengikuti yang namanya dunia keuangan dan investasi. Pertama, uang ada di kantong kita semua. Bagaimana kita menjaganya? Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita tidak mengerti. Dan jadi ada loh sampai ada beberapa pensiunan yang sampai saat ini tuh dia tidak pernah tahu bahwa yang namanya bunga bank itu hari ini ya contohnya ada BPR gitu ya, 8%. Dia anggap bahwa 8% ini per bulan. Saya bilang ke 8% per bulan, Pak. Nggak mungkin dong, Pak. 8% per bulan 1 tahun 96%. Kecil sekali kalau 8% per tahun lah. Dari ini selama ini kemana aja gitu. Nah, ini artinya benar-benar memiliki tingkat literasi terhadap keuangan. Pengetahuan mengenai keuangan sangat rendah. Nah, ini yang terjadi di negara kita. Nah, ini jadi bahaya sekali kalau kita bagian dari orang-orang yang sampai saat ini tidak begitu aware terhadap hal-hal seperti yang kita bahas sekarang. Nah, pertama mengenai 7 days repo rate, hubungannya juga dengan yang namanya pertumbuhan dan perlambatan kita berada pada 4.5 dan juga LPS-nya kembali menurunkan lembaga penjamin simpanan. Jadi ketika Anda mau menabung uang di bank sampai dengan 2 miliar pada bank tersebut, Anda mendapatkan penjaminan. Jadi kalau misalnya pada hari ini Anda pergi ke deposito, tiba-tiba dikasih di atas daripada suku bunga acuan, maka itu sebenarnya tidak ditanggung sama lembaga penjamin simpanan dan akan berbahaya bagi uang Anda. Jadi tidak selalu juga yang namanya deposito itu aman kalau ternyata Anda lebih bunganya dijanjikan lebih. Dan juga yang kedua kalau Anda ternyata bermasalah di bank. Kalau bermasalah di bank maka yang terjadi adalah Anda collect nih misalnya tidak bayar kartu kredit atau apa. Nah itu berarti dianggap merugikan perbankan. So Anda bisa tidak dibayar terkait dengan bank itu kalau dilikuidasi Anda tidak akan dibayar oleh LPS. Jadi, ya kan, kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, kenapa belajar investasi itu menjadi suatu hal yang sangat perlu? Karena banyak hal-hal yang rasanya ada di sekitar kita, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak memahami konteks-konteksnya. Jadi, apa yang menjadi sharing saya ini adalah, ayo marilah untuk Bapak Ibu, kepada Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita kembali mengenai instrumen-instrumen keuangan yang dekat dengan kita. Gitu ceritanya. Nah, saya akan coba bahas selanjutnya adalah namanya Tapera, di mana Tapera ini adalah suatu program yang baru saja diresmikan juga, di mana Tapera ini membuat Anda bisa memiliki properti gitu ya. Sebenarnya aturan dari Tapera ini adalah tabungan perumahan rakyat yang baru saja dikeluarkan melalui PP 25 tahun 2020. Nah, intinya apa? Intinya adalah dibuatkan sebuah iuran yang harus dibayarkan pada orang yang bekerja dengan nilai 2,5 dan setengah, di mana setengahnya ditanggung perusahaan, 2,5 ditanggung pribadi, dan orang yang memiliki penghasilan 4-8 juta itu dimungkinkan untuk mendapatkan keringanan ataupun fasilitas apapun terkait memiliki properti yang pertama bagi dia. Iya, ini menarik karena ketika saya coba hitung ternyata bila orang itu ternyata sudah tidak
bisa untuk memiliki properti pertama, maka bisa hanya jadikan dana renovasi, ataupun ketika dia usia 58 atau keanggotaannya berakhir, uangnya bisa di-redeem, bisa ditarik. Ternyata nilainya juga tidak, menurut saya tidak akan begitu fantastis dan tidak bisa dijadikan sebuah investasi yang bisa untuk mencukupi dana pensiun kita. Itu pertama, bagi orang yang sudah melewati pembelian rumah pertama. Tapi yang menarik adalah bila Anda belum memiliki properti dan Anda bergaji, berpendapatan 4-8 juta, sebenarnya kemungkinan besar program ini justru menguntungkan. Artinya apa sih? Artinya program ini akan membuat terjadinya pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Iya, pasti akan ada pro dan kontra ya ketika bagus dan tidak. Itu kan semua tergantung siapa. Jadi sebenarnya program Tapera ini secara short aja saya dapat katakan bahwa program ini baik bagi negara, di mana negara kita banyak sekali orang-orang yang tidak bisa memiliki properti, dan aturan-aturan cara seperti ini sebenarnya sudah dilakukan loh di Malaysia, sudah dilakukan di Singapura ya. Dengan diberlakukan di Indonesia ya, tahap untuk menjadikan masyarakat kita sejahtera ataupun kesenjangan itu menjadi lebih kecil. Bagaimana memperpendek jarak kesenjangan ini. Jadi ya, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan Tapera. Oke, saya akan lanjut pada sesi ketiga, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Saya akan coba ceritakan sedikit, saya punya kelas yang sangat menarik yang bisa Anda ikuti, kelas belajar reksadana, di mana reksadana itu sebenarnya adalah kendaraan investasi yang kecepatan mesinnya beda-beda. Ada yang reksadana pasar uang, kecepatan mesin paling kecil, yaitu paling pendek untuk 1 tahunan, atau yang kecepatannya paling kencang, yaitu seperti mobil sport, itu contohnya adalah reksadana saham, ataupun juga reksadana indeks, dan Anda bisa investasikan mulai dari berapapun. Pada hari ini Rp1.000 pun ada di marketplace, hebat sekali. Jadi saya akan banyak sharing mengenai apa yang harus Anda perhatikan dari reksadana, mengingat apa? Ada beberapa manajer investasi dan produk reksadana yang belakangan ini rame karena disuspend. Dan artinya bagaimana caranya kita menghindari, meskipun sudah diawasi ternyata masih ada yang bermasalah, bagaimana kita terhindar dari yang seperti itu. Bila Anda mau mendapatkan informasi lebih lanjut, dan juga Anda mau mendapatkan modul belajar investasi selama 30 hari dari saya secara cuma-cuma, Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan ditambahkan depannya subjek AP, kirimkan ke 0812 11 12 959. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Kita kembali lagi di Analisa Pasar sore hari ini, masih bersama saya Ryan Filbert. Kepada Anda sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, kita sudah sampai di sesi ketiga, dan pada sesi ketiga ini saya akan coba membahas suatu hal yang menarik, karena pada minggu lalu saya diminta oleh salah satu komunitas untuk sharing mengenai escape from crisis. Ya, menarik sekali suatu temanya, dan saya akan coba sharingkan kepada Anda, di mana pada awal saya membuka seminar itu, saya bertanya kepada Anda, bila Anda mencoba untuk memilih pada saat ini adalah seolah-olah kita dihadapkan adalah mau sehat atau mau punya uang. Iya dong, kan banyak sekali kita dengar bahwa dengan adanya PSBB dilonggar ini berarti kita berusaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Yes. Lalu kalau misalnya kita bisa lihat juga bahwa dengan kondisi yang sama, kita melihat bahwa ada kenaikan dari orang-orang yang sakit terkait dengan COVID. Seolah-olah kita jadi diminta untuk memilih dari salah satu. Tapi saya akan coba kasih tahu kepada Anda semua, coba saya sharingkan dengan sudut pandang saya, bahwa sebenarnya dalam hidup kita selalu dihadapkan pada dua hal tersebut. Contoh, ada satu kata-kata, saya mah lebih baik sehat daripada saya kaya tapi saya sakit-sakitan. Pernah nggak Anda mendengar kata-kata itu? Ataupun jangan-jangan kita sendiri pernah mengatakan seperti itu karena kita melihat itu tetangga, ya aduh kasihan banget ya, kaya tapi sakit. Jadi kita sebenarnya bilang, untung saya nggak kayak dia, saya biasa-biasa dan saya sehat, misal. Tapi ada juga kita berpikir ya, kalau Anda nggak punya uang, nantinya juga Anda stres dan Anda akan sakit. Ini kan menjadi suatu hal yang seolah-olah kita
memilih gitu ya. Nah, tapi kalau coba saya tambahkan lagi tingkat kesulitannya, itu bukan lagi sehat dan kaya, tapi saya akan tambahkan lagi sehat, kaya, dan waktu. Ada orang yang memiliki uang yang banyak, yang sehat juga, tapi nggak punya waktu. Dia dari pagi sampai malam di kantor. Apa yang terjadi? Anaknya pun bisa kadang-kadang nggak tahu kalau ini udah lewat SD ya. Nah, kenapa? Karena dia selalu sibuk. Artinya apa? Nggak punya waktu. Nah, jadi dengan 3 kondisi ini, kita padahal selalu dihadapkan pada keseharian seperti itu, dan sebenarnya dengan keadaan COVID-19 ini dan pandemik ini, kita memiliki banyak waktu untuk kita melihat sesuatu yang tidak selama ini tidak pernah kita lihat. Tiba-tiba, begini tuh keadaan di rumah. Begini toh komunikasi dengan anak. Dan ada juga loh yang di grup ya, saya coba lihat gitu ya, ada grup yang tiba-tiba anaknya kan diminta belajar di rumah, itu dia marah sama gurunya. Jangan disuruh belajar yang bukan-bukan. Kalau misalnya saya ngerti, saya nggak sekolahin. Jangan kasih beban dong kita sebagai orang tua. Ada loh yang begitu. Itu ada bagian dari pusing, dari stres. Jadi ada banyak hal yang kita nggak lihat. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita sering sekali berusaha untuk memilih secara kita tidak sadar. Nah, kalau sekarang saya tanya kepada Anda, sebenarnya Anda mau pilih yang mana? Sehat, waktu, atau uang? Kalau dari saya, menurut saya, dalam pengalaman hidup saya, ketiga-tiganya ini harus kita miliki dengan seimbang. Kenapa? Salah satu yang kita pilih, kita akan tidak bisa bahagia. Jadi, kuncinya adalah menjaga keseimbangan. Nah, jadi ini yang saya jadi bagian awal yang saya ceritakan pada webinar di minggu lalu, dan saya kira ini menjadi suatu hal yang penting sekali untuk saya kembali sharingkan kepada Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora, bahwa apakah kita sudah bisa menjaga keseimbangan. Nah, pertanyaannya adalah apanya yang seimbang? Nah, ada 2 poin dengan sudut pandang yang berbeda. Poin pertama, Anda harus seimbang akan 3 hal yang disebut dengan waktu, uang, dan kesehatan. Anda harus jaga ini secara seimbang. Nah, poin kedua yang harus Anda jaga dalam hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Yang kedua adalah lingkungan dan keluarga Anda, sekitar. Jadi, tunjuk ke diri Anda sendiri, 1 masuk ke dalam. 2 adalah melebar ke kiri dan kanan. Yang ketiga adalah spiritual yang ke atas. Jadi, poin 1 dan poin 2 inilah yang disebut dengan yang namanya keseimbangan. Kalau kita salah satu kita ambil, biasanya kita menjadi tidak bahagia. Kalau kita tidak bahagia, maka kita tidak bisa makmur dan mapan. Nah, ini loh. Jadi, bagaimana caranya menjaga hal-hal seperti ini untuk bisa kita ambil ya. Kalau misalnya kalau kita bisa menjaga ini semua, jadi kita bisa mendapatkan suatu happiness. Wealthy, ya kan? Wealth, bagaimana cara untuk makmur. Apakah Anda juga sudah menerapkan hal itu? Oke, saya akan coba lanjutkan saya akan bahas bagian yang satu aja. Kalau bagian yang kedua akan lebih panjang, saya kira nggak akan cukup di sore hari ini. Jadi, yang pertama yang harus Anda perhatikan terkait dengan waktu, kesehatan, dan uang, yaitu apa? Yaitu bagaimana sehat jasmani. Nah, ini dia. Saya kasih poin yang menarik. Tidak ada obat yang bagus. Yang bagus adalah berusaha untuk tidak berobat. Nah, kan? Selanjutnya, semua orang selalu mendapatkan informasi spesifik mengenai cara minum obat. Iya dong, dok, saya sakit. Sakit apa? Sakit perut. Oh, minum obat ini 3 kali sehari ya. Kalau masih belum sembuh, balik. Betul? Tapi, tidak semua orang mendapat informasi spesifik bagaimana cara menjadi tetap sehat. Begitu udah sehat, balik dong ke dokternya. Tanya lagi, oke, dok, udah sehat? Oh yaudah, kamu kemarin kebanyakan makan yang sehat dan olahraga ya. Lah, olahraganya bagaimana? Bagaimana olahraganya yang spesifik dong, sama seperti ngasih obat dong? Atau kita bilang, yaudah deh kalau gitu saya lari saja dok. Larinya mau berapa banyak? Nah, jangan-jangan kalau lari, kalau misalnya usia tertentu nanti jadi sakit kakinya karena menumpu, ataupun terlalu gemuk dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali yang tidak bisa memberikan informasi detail bagaimana sehat, bagaimana menjaga kesehatan. Jadi fokusnya untuk aturan minum obat, tapi tidak fokus kepada aturan menjaga kesehatan. Poinnya apa buat saya? Milikilah metode sespesifik mungkin untuk menjaga kesehatan. Lakukan kontrol
Dan ini poin terakhir yang saya coba kasih kepada Anda. Donorkan darah Anda. Ini adalah suatu hal. Kenapa? Anda boleh donor kalau Anda sehat. Ini sudah indikator. Kalau Anda tidak sehat, Anda nggak boleh donor darah. Sudah pasti. Jadi, Anda harus mencari sebuah metode sespesifik mungkin. Entah Anda mau jurusnya apa. Yang kedua adalah lakukanlah kontrol. Yaitu lakukan kontrol secara berkala. Donorkan darah Anda. Nah, ada yang terakhir yang saya mau coba bagikan terkait dengan sehat jasmani. Karena di bagian terakhir saya akan ceritakan mengenai sehat keuangan. Menjaga kesehatan bukan berarti bisa 100% terhindar dari sakit dan kematian. Tapi menjaga kesehatan adalah bagian dari bertanggung jawab dari apa yang Tuhan berikan. Nah, jadi banyak orang yang akhirnya, ngapain? Orang kayak nggak gitu aja mati juga loh. Ya bener, tapi bentuk prosesi matinya bagaimana nih? Langsung lewat apa setengah mati? Kalau setengah mati ini yang paling luar biasa. Sudah luar biasa membuat orang sedih, luar biasa membuat uang habis, luar biasa masa nunggu untuk matinya. Lihat ya, jadi kenapa saya sampaikan ini? Agar kita bisa menjaga ini secara seimbang dengan sudut pandang yang tetap sehat. Pemikiran sehat itu juga penting sekali loh. Kalau tidak, kita tiap hari temenan sama orang-orang yang kusut, jadi kusut. Gitu. Jadi, ini adalah poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan escape from crisis, yaitu pada poin kesehatan. Kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Bila Anda mau mendapatkan pelatihan belajar investasi selama 30 hari dari saya, dan saya mau sharing Anda mengenai kelas reksadana yang saya buat di bulan Juni dan Juli. Bila Anda berminat dan Anda mau belajar, Anda bisa hubungi ke 0812 11 12 959, 0812 11 12 959 dengan cara mengirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan dengan subjeknya AP, analisa pasar. Kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Smart listeners dan juga sahabat Sonora, kita sudah sampai pada sesi keempat di Analisa Pasar pada sore hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai di sesi keempat ini dan kita melanjutkan berbincangan mengenai sharing saya di minggu lalu yang kembali saya sharingkan kepada Anda pada sebuah webinar mengenai Escape from Crisis. Sebelumnya saya sudah sharingkan mengenai tidak bisa kita hanya fokus, kita harus fokus hari ini sudah dibuka PSBB-nya, maka kita fokus kepada keuangan. Karena kemarin sudah setengah mati, uangnya habis, sekarang fokus pada keuangan dan Anda mengabaikan kesehatan, bablas juga gitu ya. Jadi hidup harus seimbang. Nah, anyway, setelah kita berbicara mengenai seimbang dan tidak, kita cut dulu. Kita akan berbicara mengenai review perdagangan pasar untuk selanjutnya. Kalau dari saya, kemungkinan besar kita akan terjadi aksi taking profit karena sudah naik cukup tinggi. Ya, saya selalu agak konservatif daripada kita terlalu nekat. Lebih baik kita berpikir sejenak. Jadi, bukan artinya juga Anda, ya udah kalau gitu saya jangan masuk dulu. Anda selalu salah dalam menginterpretasikan hal tersebut kalau selalu mengambil sudut pandang yang tidak pernah diketahui Anda ini mau ngapain. Anda mau dagang, kalau Anda dagang hari ini harga sudah mahal, ya Anda jual. Tapi kalau Anda mau investasi, harga hari ini dibandingkan harga 1,5 tahun yang lalu, harga hari ini sangat murah, ya berarti Anda beli. Dalam kondisi yang sama, itu bisa melahirkan dua keputusan yang jauh berbeda dan kontras, yaitu beli dan jual. Karena apa? Karena berbeda sudut pandangnya. Jadi kalau saat ini bagi seorang trader atau orang-orang yang ingin bermain dengan mingguan, maka apa yang bisa menjadi view-nya adalah please hati-hati, market bisa saja terjadi koreksi di mana Amerika pun, bursa Amerika juga dalam fase yang cukup tinggi harganya. Just be careful terhadap portofolio trading Anda. Kalau investasi, keep selective buy di mana ada saham yang memang bagus dan banyak perusahaan-perusahaan yang tetap beroperasi. Bagaimana melakukan pivot point dalam kondisi hari ini, dan itu adalah suatu cara yang baik sekali bisa kita lihat karena memang ada yang namanya new normal. New normal inilah apakah new normalnya sudah diadopt terhadap bisnis dan usaha kita. Oke, saya akan coba lanjut ya. Jadi saya akan kembali membahas mengenai escape from crisis yang saya bawakan pada webinar minggu lalu, di mana tadi saya sudah ceritakan kepada Anda di sesi ketiga bahwa Anda kadang-kadang diminta untuk memilih, padahal sebenarnya Anda harus fokus pada semuanya. Yang tadi kita bicara elemennya yang harus kita fokus ada
3, di mana yang pertama kita tadi sudah bahas mengenai jasmani. Yang kedua adalah tentunya kita akan bahas bagaimana sehat secara keuangan dalam kondisi pada saat ini. Nah, semua orang bermimpi menjadi sukses dan kaya, tapi tidak semua orang berjuang untuk menjadi sukses dan kaya. Nah, ada orang, saya pengen kaya. Ya lo kan apa? Ya tidur aja ya, berarti usahanya kecil. Jadi, kebanyakan orang berpikir bahwa dengan keras saja, ataupun ada yang versi yang satu, pokoknya saya kerja terus dengan keras. Itu tidak cukup. Ada yang tidur aja sudah jelas, itu mau udah nggak bakal lewat lah ya. Lewat beneran itu. Nah, kalau misalnya Anda berbicara mengenai, yang penting saya kerja keras terus, hati-hati. Anda harus kerja keras dan cerdas. Nah, step sehat keuangan yang pada sore hari ini akan saya remind kembali kepada Anda adalah, Anda harus lakukan yang namanya 5 langkah. Dihitung, dikurangi, ditambah, diungkit, diulang. Sekali lagi, step sehat keuangan yang harus Anda lakukan dalam hidup Anda. Bila hari ini Anda ternyata merasa hidup Anda tidak sehat, biasanya hidup tidak sehat secara keuangan itu terlihat dengan tidak berani membuka rekening cek saldo di ATM. Itu udah ciri-ciri paling depan itu orang pasti nggak sehat secara keuangan. Jadi, step sehat keuangan adalah dihitung, dikurangi, ditambah, diungkit, diulang. Apa maksudnya dihitung? Hitung berapa besar pendapatan dan pengeluaran Anda. Setidak stabilnya pun harus dihitung. Dan silakan dirata-rata. Selanjutnya, disebut sehat bila pengeluaran Anda 50% atau kurang dari pendapatan. Pengeluaran di luar hutang, amal, dan investasi. Jadi, yang maksudnya pengeluaran 50% itu adalah pengeluaran di luar hutang, amal, dan investasi. Nah, ini kelanjutannya. Hutang kurang dari 30% dari pendapatan Anda disebut sehat keuangan. Punya uang simpanan 6 kali dari pengeluaran. Sekali lagi, Anda akan sehat kalau Anda saat ini sudah punya simpanan 6 kali dari pengeluaran. Lebih makin bagus. Punya investasi yang bisa tidur pun harganya naik. Tadi kan saya sudah kemukakan ya pada sesi awal ya. Yang kedua adalah punya investasi yang bersifat cash flow. Yang tidur pun uangnya datang. Yang terakhir, perhatian khusus. Asuransi bukan investasi, tapi masukan sebagai biaya bulanan Anda. Lalu, kan tadi, rule pertama namanya apa? Dihitung. Yang kedua adalah dikurangi. Kalau sudah tahu tidak sehat, dia dikurangi. Termasuk kurangi hutang. Setelah lewat fase dikurangi, maka ditambah. Kalau sudah tahu setelah dikurangi tidak cukup, maka Anda harus nambah. Nambah apa? Nambah pemasukan. Lebih banyak bekerja, lebih banyak jualan, lebih banyak berinvestasi, lebih banyak berusaha. Lebih banyak doa, udah pasti, jangan ditanya lagi. Selanjutnya setelah Anda mampu menambah, maka Anda harus mengenal dongkrak atau disebut dengan mengungkit. Di mana mengungkit itu fokus pada investasi terhadap 3 hal. Yaitu pertama, aset yang tidur pun harganya naik. Aset yang tidur pun uangnya datang. Yang terakhir, ini yang miss kadang-kadang. Aset intangible. Artinya apa? Yang harganya gelap, hasilnya tinggi. Contoh, pertemanan dan ilmu. Anda terus belajar. Keep learning. Hari ini orang banyak dipaksa belajar mengenai teknologi. Pertemanan. Dengan siapa Anda berteman, Anda akan jadi apa? Jadi bagian keempat adalah diungkit. Jadi kita harus ada pengungkitnya. Pengungkit adalah investment. Investment ada 3 hal. Nah, jangan lupa setelah Anda mendapatkan yang terakhir, yang dilakukan adalah diulang. Semua atas sampai bawah diulang terus. Sampai kapan? Ya, sampai Anda bisa dari investasi Anda menghidupi diri Anda. Nah, itu adalah ringkasan yang saya buat dari sebuah webinar Escape from Crisis. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sharing saya pada sore hari ini. Dan tentunya juga semoga Anda dalam kondisi yang selalu baik-baik saja, saya doakan. Dan kita akan kembali untuk analisa pasar di minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan kita di sore hari ini. Dan saya ingatkan kembali, bila Anda belum mengirimkan nama, email, nomor handphone, dan juga kota domisili, tambahkan subjeknya jangan lupa AP, karena akan banyak sekali siaran-siaran lainnya dan Anda akan bingung nanti, ya ini buat siapa gitu ya. Saya berikan 2 hal yang sangat menarik. Satu adalah belajar investasi selama 30 hari secara gratis dari saya. Yang kedua, saya akan ajak Anda untuk ikut kelas Mutual Fund Mastery
Mutual Fund Camp, yaitu belajar reksadana yang sangat menarik untuk Anda lihat setelah pasar mengalami penurunan seperti hari ini. Silakan sekarang juga Anda daftar di 0812 11 12 959, nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan subjeknya AP. Dari saya Ryan Filbert, semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia. Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talkshow Analisa Pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.